Halo, halo, hai. Hai smart people, shalom. Berjumpa kembali di program Street Justice. Dan ya, saya mendapat kesempatan untuk sharing-sharing di program ini. Dan ya, ini adalah pembahasan yang menurut saya, khususnya ya, untuk anak muda berusia seperti saya, yaitu 24 tahun atau di bawah 20 tahun, ini adalah sebuah pembelajaran dari kita, di mana ini adalah satu hal ya yang menjadi kewajiban kita. Dan yang mau saya bagikan adalah sikap hati, ya, sikap hati yang benar. Bagaimana sih sikap hati yang benar? Atau bahasa lainnya itu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum itu pasti kita yang di usia ya beranjak 20 atau 25 ke atas mempunyai pribadi atau sikap hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan itu, bagi saya sendiri ini adalah sebuah tantangan, challenge. Ya, karena ini adalah sebuah keharusan. Sebelum itu saya punya satu firman, di mana firman ini sudah sering didengar atau sudah sering diajar atau diberitakan ya, khususnya untuk anak sekolah seperti saya dulu. Ini adalah firman Tuhan yang diajar dari usia muda, dari SD, SMP, SMA, bahkan jenjang yang lebih-lebih lagi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, saya mau bacakan untuk kita semua. Isinya seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sudah sering didengar ya ayat-ayat ini. Ini tentang penciptaan Tuhan. Dan ya, ini udah sering didengar ya. Bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ketika penciptaan itu, kita udah sering dengar ya, bahwa kita itu dijadikan Tuhan Yesus menjadi serupa dan segambar Dia. Dan kita itu ditenun oleh Allah sejak dalam kandungan ibu kita. Sejak awal, pasti kita tahu bahwa Tuhan itu sudah ngerencanain, Tuhan udah buat rencana yang pastinya baik bagi kita semua. Ya, kita yang disebut anak-anak Allah.
Siapa sih yang gak mau disebut sebagai anak Allah? Saya pun sendiri mau disebut sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. So, teman-teman, sekarang kita punya bagian ya, yaitu tugas kita sekarang adalah menjaga sikap hati kita tadi. Sikap hati kita sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan mau. Yaitu tadi ya, pribadi yang berkenan. Nah, saya juga punya nih ayat Alkitab lagi. Ya, jadi saya membagikan ayat Alkitab ini untuk didengarkan oleh teman-teman semua, dan pastinya ini juga menjadi acuan saya karena firman Tuhan adalah baik didengar. Di dalam Mazmur 139 ayat 13, di situ berisi, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi bahasanya adalah Tuhan udah merencanakan hal-hal baik dari ketika kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan udah merencanakan bahwa ini adalah sebuah kehidupan seorang anak manusia yang akan hidup di dalam bumi yang sudah Tuhan rancangkan, yang sudah Tuhan buat dengan segala isinya dan segala buatan Tuhan yang memang khusus Tuhan tetapkan dan yang Tuhan mau. Nah, untuk sikap hati yang benar, saya punya beberapa nih, ya. Atau kita buat menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana sih kita itu bisa tetap menjaga sikap hati kita sebagai pribadi yang berkenan? Apa sih, ya? Apa sih caranya? Bagaimana sih yang harus kita buat, yang kita jaga? Jadi, kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, saya punya kata-kata seperti ini. Punyalah karakter Kristus. Teman-teman juga pasti pernah dengar bahwa kita sebagai manusia harus punya karakter Kristus. Punya karakter Kristus itu pasti adalah sebuah proses, ya, dari perjalanan kita, dan yang mau saya sebut adalah bahwa itu adalah pembelajaran seumur hidup. Sampai akhirnya kita dapat menjadi serupa Kristus. Setuju ya teman-teman? Pasti kita mau ya sampai akhirnya nanti itu kita bisa jadi serupa sama Tuhan Yesus, sama Kristus. Seperti di ayat yang mau saya sebut ya, dalam nas 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam Tuhan maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya juga belajar ya dari firman Tuhan ini. Di situ tertulis bahwa wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. So, maukah teman-teman punya karakter Kristus? Karena saya sendiri, karena saya yang sharing, saya mau punya karakter Kristus lebih dan lebih lagi. Jadi, satu cara atau satu yang perbuatan atau yang harus kita lakukan ini tadi adalah mempunyai karakter Kristus. Jadi, ini dicatat, saya juga catat ya. Kalau kita mau punya sikap hati yang benar, pertama-tama kita harus punya karakter Kristus. Harus dan sebuah kewajiban. Nah, ada lagi nih. Next-nya, yang kedua ya bahasanya. Punya hati yang berbelas kasihan. Nah, maksud kasihan di sini adalah bukan kasihan yang seadanya aja ya. Bukan kasihan yang cuman sebatas kasihan biasa. Tapi kasihan di sini adalah bentuk kasihan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, di dalam Alkitab, kita pernah dengar, kita pernah baca, bahwa Tuhan Yesus, ya saat itu, Tuhan pernah melayani selama 3,5 tahun, atau 3,5 tahun, di mana Tuhan Yesus punya belas kasihan terhadap orang banyak. Tuhan punya belas kasihan terhadap orang banyak. Apakah kita sanggup seperti Tuhan yang punya belas kasihan terhadap orang banyak? Jujur saja, saya pun ada batasan. Karena saya sendiri punya dua tipe. Saya bisa kasihan, saya pun bisa tega. Jadi, berbelas kasihan terhadap orang banyak itu menurut saya sulit. Ya harusnya kalau belajar dari Tuhan Yesus, mengikuti jejak Tuhan Yesus, untuk seperti itu, ya kita harus seperti itu tadi. Belas kasihan sama orang banyak. Dan Tuhan Yesus tadi, berbelas kasihannya itu nggak cuma orang-orang terdekat dia. Nggak cuma kelompok-kelompok Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tadi, berbelas kasihan itu sama orang banyak yang Tuhan Yesus jumpai. Saya berpikir, Tuhan punya belas kasihan sama orang-orang yang notabene-nya adalah orang-orang asing. Siapa tahu dia bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Siapa tahu dia bukan orang yang bahasanya kenal Tuhan Yesus itu dari awal dia nggak kenal. Tapi Tuhan Yesus punya belas kasihan itu tadi sama orang-orang yang dia jumpai. Berarti orang-orang yang enggak kenal sekalipun sama Tuhan Yesus masih punya belas kasihan. Saya berpikir bahwa, wah, Tuhan Yesus ini benar-benar luar biasa ya. Saking punya belas kasihannya, yang untuk ukuran manusia ya, itu tuh sangat nggak mungkin untuk punya belas kasihan sama orang-orang
yang enggak dikenal sama sekali. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak memandang dia dari mana, apa yang dia lakukan. Kita pasti berpikir, kalau kita punya belas kasihan, takutnya nanti dibalas kurang baik, takutnya dibalas nggak sesuai apa yang kita mau. Tapi kita harus lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Belas kasihan yang nggak terbatas. Belas kasihan yang bahasanya apa? Unlimited. Bisakah kita punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang unlimited tadi? Yang benar-benar belas kasihan. Yang saya mau katakan bahwa itu adalah murni. Murni dari hati. Sanggupkah kita? Itu adalah pertanyaan bagi teman-teman semua dan saya juga. Tapi bagi saya sendiri, ya Tuhan, saya mau belajar kewajiban karena ini adalah agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya, saya mau belajar. So, teman-teman, yang mau saya katakan bahwa ayo kita nggak boleh berhenti belajar sampai sini-sini aja. Tapi kita harus meluaskan pelajaran-pelajaran yang baru. Ya, karena saya pun sebagai ya anak dengan yang masih usia muda, menurut saya itu masih usia muda ya. Karena ini adalah tingkatan yang bahasanya untuk menjadi lebih dewasa lagi. Oke, nextnya ada lagi satu yang mau saya katakan. Ini adalah sikap hati yang harus kita punya. Ya, saya dan kamu semua, teman-teman semua, hidup dalam kasih. Oke, di sini kita udah tahu ya, kasih itu seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa kasih itu selembut sutra. Kasih itu seperti bulu domba yang putih. Kasih itu Tuhan Yesus. Kalau udah dengar kata kasih, pasti yang diingat adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang ngajarin kita untuk berbuat kasih, untuk hidup dalam kasih tadi, itu ya Tuhan Yesus. Tuhan kita. Allah kita yang luar biasa, yang tak terbatas. Allah yang lebih tinggi dari Allah-Allah lain. Jadi teman-teman, kita wajib punya hidup ya dalam kasih. Saya pun juga belajar. Gak usah yang kasih yang mungkin berat-berat. Bagi saya sendiri, kasih itu dalam kehidupan sehari-hari saya. Karena saya, tanda kutip, saya masih usia 24 ini ya, 24 jalan 25 ini, saya belum berkeluarga, saya masih bahasanya hidup sendiri. Jadi, yang saya belajar bahwa hidup dalam kasih itu
saya akan menaruh kasih saya kepada keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang terdekat saya, sesama saya, dimanapun orang-orang itu berada, dimanapun orang-orang terdekat saya berada, saya harus hidup dalam kasih, menaruh kasih saya untuk setiap orang yang saya kasihi. Itu adalah yang Tuhan ajarkan bagi kita semua, bukan? Karena sesuai sama firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 39 yang mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, teman-teman, kita sebagai manusia, sesama manusia, mari saling mengasihi, belajar mengasihi, bagaimanapun juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk harus hidup dalam kasih. Kasih yang enggak memandang orang itu siapa, orang itu bagaimana. Kasih yang apa adanya, yang Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya, teman-teman, kita udah dapat nih ya, pengurapan, kasih, belas kasihan, dan mujizat dari Tuhan. Betul? Ya. So, mari, ayo. Kamu semua, teman-teman semua, kita punya sikap hati yang benar aja dulu dalam keseharian kita. Di marketplace maupun di mana kita berada. Ayo terus belajar, saya belajar, teman-teman juga belajar. Kita jangan merasa puas lebih dahulu, karena masih ada pembelajaran yang terus bertambah. Karena sikap hati yang benar itu nggak sekali dua kali aja dipelajarin, tapi ya selama-lamanya itu harus tetap ada di diri kita. Ayo kita jalanin proses agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saya, teman-teman semua, kita minta yuk, kita berdoa, Tuhan, tolong dong kasih belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Jadi kami juga bisa hidup dalam kasih terhadap sesama kami. Dan karena kita minta, kita mau berdoa, pasti nanti Tuhan akan kasih kita. Tuhan akan membuat kita jadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Semangat teman-teman, saya dan semuanya. Ayo kita belajar sikap hati yang benar.
Sekian dan terima kasih. Shalom.